مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Kembali lagi di channel Cinta Islam. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah karamah Wali Allah Aceh, Abu Ibrahim Waila. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Abu Ibrahim Waila merupakan seorang ulama pengembara yang berasal dari Aceh Barat. Di kalangan masyarakat Aceh, ia juga dikenal dengan nama Abu atau Tunku Ibrahim Keramat. Ketika Abu Ibrahim Waila meninggal, ribuan orang berkunjung untuk melayat selama 30 hari sebagai tanda bahwa ia sangat dihormati masyarakat. Abu Ibrahim Waila dilahirkan tahun 1919 di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat dengan nama lengkap Tunku Ibrahim bin Tunku Sulaiman bin Tunku Husin. Pendidikan formal yang diselesaikan Abu Ibrahim Waila hanya sekolah rakyat. Selebihnya menempuh pendidikan Dayak ataupun pesantren selama hampir 25 tahun. Selama hidup, Abu Ibrahim Waila pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, ulama asal Lu'nga, Aceh Besar yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abuya Mudawali, yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu, Abu Ibrahim Waila juga pernah belajar pada Abu Calang ataupun Abu Muhammad Arsyad dan Tunku Bilyatin bersama rekan seangkatannya yang bernama Tunku Adenan Bakungan. Setelah Abuya Mudawali kembali dari Mekah dan membuka Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Waila kembali belajar pada Abuya Mudawali selama 2 tahun untuk memperdalam tarekat Nasyabandiyah. Selesai belajar pada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Waila kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halaman, Abu Ibrahim Waila mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu ke mana tujuannya. Menurut seorang menantunya yang bernama Tunku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah menghilang sebanyak 3 kali selama hidupnya. Pertama sekali selama 2 bulan, kedua kali selama 2 tahun, dan ketiga selama 4 tahun. Setelah menghilang untuk ketiga kalinya, kemudian Abu Ibrahim Waila kembali ke keluarganya dengan kondisi rambut dan tubuh yang tidak terurus. Karena kondisinya yang seperti itu, maka banyak orang yang menganggap kalau Abu Ibrahim Waila sudah tidak waras lagi. Sejak kecil Abu Ibrahim Waila dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh yang dilakukannya. Di antaranya membagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya yang bernama Tunku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang menerima 50.000, 20.000 atau bahkan hanya 1.000 rupiah. Kemudian juga menyingkat waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Waila dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika ada seorang tetangganya bernama Tunku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil dari Tenam ke Melabuh. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Abu Ibrahim Waila dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu, Abu Ibrahim Waila menolaknya dan Tunku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanannya ke Melabuh. Ketika tiba di Melabuh, ternyata Abu Ibrahim Waila telah tiba lebih dulu. Padahal ketika di perjalanan tidak ada mobil lain yang memotong laju mobil Tunku Muhammad Kurdi Syam. Selanjutnya, makanan bisa bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan menantunya yang bernama Tunku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah berkunjung ke alma maternya yaitu Dayah Syekh Mahmud di Blangpidi.
Ketika itu ia minta disediakan sepiring nasi untuk sarapan, tapi diberitahukan bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Waila kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk telur, dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaan di dapur. Ajaibnya, di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi. Padahal seingat santri tersebut semua telur telah habis untuk dimakan santri lain. Abu Ibrahim Waila datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan minta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Isteri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya. Tapi sang suami tetap berkeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Waila. Kemudian beliau menjadi tamu Gus Dur. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh. Biasanya Gus Dur menerima tamu dengan kondisi seadanya, mengingat ia kondisinya yang sedang sakit. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut diminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru berganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman dan tidur dalam posisi duduk selama lebih kurang 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun. Ketika hal itu ditanyakan, barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Waila, seorang ulama sufi dari Aceh, bisa meramalkan tsunami. Ketika tsunami atau smog melanda Aceh pada tahun 2004, diceritakan beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Waila telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Mukhlis. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami, murid-murid Abu Ibrahim Waila telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Abu Ibrahim Waila wafat pada hari Sabtu, 18 Juli 2009 pukul 16 waktu Indonesia Barat pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Waila Induk, Aceh Barat. Hingga saat ini, makam Abu Ibrahim Waila masih ramai dikunjungi masyarakat sebagai tanda penghormatan kepadanya. Hingga saat ini, makam Abu Ibrahim Waila masih ramai dikunjungi masyarakat sebagai tanda penghormatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.